Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas FR hari kedua untuk kesehatan umum. Di sini ada beberapa soal yang saya dapatkan dari Telegram. Nah, di mana di sini dari beberapa soal ini tidak jauh beda dari FR hari pertama kemarin. Nah, jadi di sini saya hanya membahas beberapa soal ya, nggak semuanya. Nanti cuman saya lampirkan di sini, jadi teman-teman bisa nyari jawabannya sendiri. Ini yang pertama itu soalnya hampir sama dengan yang kemarin, visi misi Kemenkes RI, SDGs. Nah, di sini yang ditanyain tentang air bersih dan sanitasi. Kemudian poin tentang konsumsi berkelanjutan itu nomor berapa? Konsumsi berkelanjutan itu nomor 11 ya. Kemudian aspek fundamental SDGs itu ada 5P ya. Kemudian Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional. Kemudian tahap rehabilitasi nafza, yang medis itu bagaimana, yang non medis itu bagaimana, Undang-Undang SJSN. Kemudian landasan hukum jaminan kesehatan, HKN itu tanggal berapa, 12 November, kemudian imunisasi DPT, tindakan yang tidak tanggung BPJS dan tindakan yang tanggung BPJS, kemudian yang mengelola jaminan kesehatan di Indonesia itu siapa, itu yang mengelola itu BPJS ya, badannya. Kemudian tujuan program KB sebagai masyarakat Indonesia, tujuan program KB sebagai bangsa Indonesia, kemudian peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan lingkungan puskesmas, kemudian edukasi untuk pasien penderita lepra, serta tata laksana pasien lepra, kemudian marusme sosiokor, kemudian KB yang paling mudah dilakukan itu KB apa. Nah, ini mengenai tetap sesuai dengan hari pertama itu masih sama, dimana tentang visi dan misi Kemenkes. Ini saya jelaskan, saya lampirkan visi misi Kemenkes pada tahun 2014-2019 dan perbedaan dengan visi misi tahun 2020 sampai 2024. Dimana visinya itu kalau yang di 2014 mungkin teman-teman semua pada sudah hafal, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sedangkan yang pada tahun 2020-2024 yaitu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Di sini ada 7 visi untuk tahun 2014-2019, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian untuk tahun 2020 serta sampai 2024 ada 4 misinya. Kemudian marusme sosiokor itu ini juga sama kayak yang hari pertama kemarin. Marusme sosiokor itu lapor kemana dan ada 3 soal lainnya. Mana dilaporkan ke Dinkes. Kemudian marasmus itu ciri-cirinya yaitu wajah seperti orang tua, tampak sangat kurus, kemudian anak cengeng, kulit keriput, jaringan lemak subkutis itu menghilang. Nanti dia akan tampak gambaran seperti baggy pant atau pakaian longgar karena jaringan lemak di pantat itu udah berkurang. Kemudian perutnya cekung, iganya gambang dan sering disertai dengan penyakit infeksi seperti diare ataupun susah buang air besar. Kemudian kalau yang kwashiorkor, di mana kwashiorkor itu ditandai dengan adanya edem, terutama daerah punggung kaki, dan kalau ditekan itu nanti dia akan menimbulkan cekungan. Kemudian wajahnya memburat ataupun sembab, pandangan matanya sayu, rambut yang mudah dicabut, apatis dan rewel. Kemudian disertai dengan pembesaran hati atau hepatomegali, atrofi otot yang mengecil, kemudian ada bercak-bercak merah pada kulit, kemudian juga sering disertai dengan adanya penyakit infeksi. Nah, yang ketiga itu marasme sosiokor. Di sini dia pencampuran antara tipe marasme dan kwashiorkor, tapi disertai dengan edem dan PB per umurnya adalah kurang dari 60%. Kemudian aspek fundamental SDGs ini juga masih keluar di hari yang kedua. Pasti teman-teman juga udah hafal aspeknya, yaitu people, planet, prosperity, partnership, dan peace. Ya, ini dia definisinya, teman-teman bisa baca dan mungkin teman-teman juga udah hafal. Planet, prosperity, peace ya, teman-teman juga pasti sudah hafal. Kemudian kemitraan juga teman-teman pasti sudah hafal. Nah, nanti yang ditanyain adalah aspek fundamental ini dia poinnya keberapa aja. Nah, kayak people itu pada poin berapa. Nah, dia berhubungan pada poin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian planet itu pada poin 12, 13, 14, 15, dan 6. Kemudian kemakmuran itu pada poin berapa, yaitu poin 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kedamaian pada poin keberapa, dan partnership itu pada poin keberapa. Kemudian yang ditanyain juga mengenai tahap-tahap rehabilitasi nafza. Ini juga keluar sama juga sesuai dengan hari yang pertama kemarin, dimana tahap rehabilitasi nafza ini ada 3.
yaitu tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Ini dengan cara memberikan obat untuk meringankan efek. Tahap rehabilitasi non medis itu dengan TC 12 step serta pendekatan keagamaan. Kemudian tahap tindak lanjut di mana nanti pasien diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian 4 langkah untuk pasien penderita pengguna narkoba, di mana langkah pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan. Nah, di sini dokter ataupun terapis nanti memeriksa sudah sejauh mana kecanduan yang dialami oleh penderita dan apakah efek yang ditimbulkan dari kecanduan tersebut. Kemudian langkah kedua yaitu detoksifikasi, di mana dengan memberikan obat untuk meringankan efek. Kemudian di sini juga pasien dianjurkan untuk banyak minum serta makan makanan yang bergizi. Kemudian tahap stabilisasi, di mana nanti di sini dokter akan memberikan resep. Kemudian tahap yang keempat yaitu pengelolaan aktivitas, di mana nanti jika pasien sudah selesai masa rehabilitasi, maka pasien akan kembali ke kehidupan normal, namun tetap diawasi oleh keluarga ataupun teman yang dipercaya sehingga pasien tidak jatuh kembali lagi ke dalam hal yang sama. Nah, kemudian jenis-jenis pencegahan penggunaan narkoba ini juga ditanya pada hari ini. Ini saya dapat dari grup Telegram ya, di mana pencegahannya itu ada 3 macam. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Di mana pencegahan primer ini ditujukan kepada orang yang belum menggunakan narkoba. Pencegahan sekunder ini pada orang yang sedang coba-coba, dan yang ketiga ini pada pengguna atau pecandu narkoba. Nah, kemudian masih tetap seperti FR hari pertama, FR kedua ini juga masih ditanyakan mengenai langkah-langkah cuci tangan. Misalnya telapak tangan itu langkah keberapa, atau misalnya ditanya memutar ibu jari itu di langkah keberapa, atau mengunci jari-jari itu dia di langkah keberapa. Kemudian sekian dulu soal yang saya bahas. Nanti di sini ini kan sudah saya tampilkan soal-soal yang keluar pada hari ini. Nanti ini bisa teman-teman baca dan teman-teman bisa cari sendiri jawabannya, karena dia juga tidak jauh-jauh dari FR yang hari pertama kemarin, jadi mungkin teman-teman tidak perlu mencari terlalu banyak jawaban lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.